melakukan tindakan pap smear seperti janji kita sehari sebelumnya. Ibu udah siap, tapi dia bilang sudah. Kemudian syarat-syaratnya kemarin udah semua ya Bu ya. Ibu nggak melakukan hubungan seksual selama 24 jam. Kemudian juga Ibu nggak minum obat-obatan, sudah. Kalau Ibu sudah siap, Ibu silakan ke kamar mandi Bu. Ibu kencing, cebok yang bersih. Kemudian dalamnya nggak usah dipakai lagi. Sementara dia ke kamar mandi, kita siapkan alat. Sudah alat siap secara ergonomis. Kemudian persiapkan lingkungan, pastikan semuanya memang tertutup karena ini privasi, sangat privasi sekali. Kemudian juga yang paling penting adalah penerangan, pastikan lampu sorot memang benar-benar terang karena di dalam ini tidak ada penerangan, gelap sekali. Setelah itu pasien disuruh untuk menaik ke tempat tidur, ya, posisi dikotomi, kemudian petugas mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian keringkan pakai handphone. Setelah itu pasien dinaikkan tempat tidur, periksa daerah vulva atau tampak kotor atau tidak. Bila sangat tapi kan juga mungkin kotor karena dia tadi udah dari kamar mandi, udah cebok bersih. Terus periksa ada tidak pembengkakan kelenjar barcode ini di sini. Ya, ada tidak pembengkakan kelenjar scannya. Oke, bila tidak ada, kemudian yang berikutnya adalah masukkan spekulum sambil meminta ibu menarik nafas. Seperti yang saya bilang tadi itu poin nomor 8. Jadi mau pegangnya posisinya seperti ini, tangannya jangan salah, letakkan mulut spekulumnya itu antara jari tengah dan jari telunjuk. Tetap lakukan info konsen, bicara sama ibu. Bu, maaf Bu ya, kita masukkan alatnya pelan-pelan. Ibu tarik nafas, kemudian jangan dilawan ya Bu, ini akan terasa tidak nyaman. Bentar ya Bu. Setelah masuk semuanya, kemudian diputar. Setelah diputar itu dibuka, terus dikunci. Ya, dikunci, kemudian ambil sekret dari fornix posterior dengan menggunakan spatula aire yang putarannya 360 derajat searah jarum jam. Nah, pakai ini tadi, ini nggak kelihatan ya kalian di dalam. Nah, waktu mengambil dan mengeluarkannya itu pastikan tidak mengenai dinding vagina dan spekulumnya. Jadi masukkan seperti ini. Ingat yang ini tonjolan itu di bagian dalam. Masukkan, kemudian putar searah jarum jam 360 derajat. Keluarkan pelan-pelan, jangan mengenai dinding vagina atau sebelumnya. Kemudian usapkan di sini. Usapkan secara tipis, itu ada poin nomor 10. Hapus bahan sekret yang sudah diambil di atas objek gelas secara merata dan tidak terlalu tebal atau tipis. Jadi sedang-sedang aja. Sudah separuh, setengah ini dibalik, itu separuhnya lagi. Seperti ini. Kemudian masukkan ini ke dalam objek gelas. Kemudian satu lagi itu yang nomor berikutnya, nomor 11. Ambil bahan sekret dari kanalis cervicalis dengan menggunakan sitobras atau lidi waten. Jadi antara dua, nggak gunakan semuanya. Kalau udah ada sitobras itu nggak usah pakai lidi waten lagi. Nah, ini yang sitobras, tanggap sitobras atau lidi waten, sama seperti tadi. Ntar ya Bu, diputar 360 derajat searah jarum jam, kemudian dikeluarkan. Ini memutarnya, mengolesnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, seperti ini, sama seperti tadi, diputar tipis seperti ini. Terus masukkan lagi ke dalam larutan alkohol 95%. Nah, oke. Setelah masuk seperti itu, semuanya bersihkan porsio. Bersihkan porsionya pakai tampon tang. Bentar ya Bu, kita bersihkan dulu mulut rahimnya tadi. Bu, kita lepas lagi alat yang tadi. Ibu tarik nafas saja Bu ya. Dibuka, terus ditutup, buka kuncinya, ditutup, kemudian diputar lagi sama seperti tadi. Tarik secara pelan, maaf ya Bu. Bu tarik nafas. Oke, selesai Bu. Selesai seperti ini Bu, silakan turun. Ibu pakai lagi sana dalamnya. Kemudian kita pastikan semua alat tadi kan
sudah dekat sinar klorit, rendam di sini. Kemudian cuci tangan pakai air mengalir, dan terus secara berkali. Oke.